Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan pada video kali ini seperti biasa gue akan membawakan berita mingguan pada minggu kali ini. Dan untuk berita minggu kali ini sih sebenarnya nggak begitu banyak ya, tapi gue rasa cukup menarik untuk dibahas. Dan berita pertama ini mungkin kalian cukup tertarik nih dengan kabar yang satu ini. Karena Nvidia dikabarkan mereka akan berencana untuk memproduksi GPU mereka dengan foundry milik Intel. Loh, bukannya Intel itu menutup fasilitas foundry mereka ya dari pihak ketiga? Itu sih dulu, tapi setelah CEO mereka berganti menjadi Pat Gelsinger, Intel itu mengubah bisnis model mereka terhadap foundry-nya untuk terbuka kepada industri lain yang menginginkan untuk memproduksi sebuah chip. Pada sebuah kesempatan press conference, beberapa media menanyakan mengenai perihal keterbukaan Intel mengenai fasilitas foundry mereka. Apakah mungkin nih, Nvidia kedepannya ada rencana untuk memproduksi chipnya pada foundry milik Intel? Dan sang CEO si Jensen Huang nih langsung mengiyakan pernyataan tersebut kepada media. Jadi ini mungkin terdengar aneh ya, apalagi antara Nvidia dan Intel itu kan mereka saling bersaing ya terhadap produknya. Apalagi di sini Intel juga udah mulai ikut bersaing di pasar GPU dengan branding ARC. Nah, apakah mungkin nih nanti kalau si Nvidia menyerahkan produksi chipnya ke Intel, nanti si Intel bisa nyontek nih rahasia dapurnya GPU RTX. Dan tahu-tahu nanti bisa aja tuh GPU ARC make teknologi Tensor Core dan bisa ngejalanin DLSS di GPU ARC. Mengenai hal tersebut sebenarnya juga sudah dijawab langsung oleh Jensen Huang. Beliau ngomong nih, kalau Intel sama AMD mah sebenarnya udah tahu rahasia dapur Nvidia selama bertahun-tahun. Dan di balik layar ternyata Nvidia, AMD, dan Intel saling berbagi roadmap teknologi jauh-jauh hari sebelum dibagikan ke publik. Jensen juga menyatakan mengenai potensi informasi penting yang bocor itu tidak perlu dikhawatirkan karena sudah diatur dan ada prosedurnya. Ya, tanpa kerjasama yang dalam tersebut mungkin mustahil bagi kita untuk bisa mencicipi konfigurasi hardware yang bermacam-macam. Mau itu CPU-nya AMD pakai GPU Nvidia atau CPU Intel pakai GPU AMD, semuanya bisa berjalan fine-fine aja mau itu CPU ataupun GPU-nya. Kerjasama produksi chip antara Nvidia dan Intel ini masih dalam perbincangan dan kemungkinan memakan waktu yang cukup lama. Walaupun begitu, keduanya sudah sama-sama menunjukkan ketertarikan. Jadi mungkin tidak secepatnya terrealisasikan pada GPU Nvidia generasi selanjutnya karena memang dikabarkan si RTX 4000 series ini akan menggunakan fabrikasi 5 nanometer milik TSMC. Mungkin fabrikasi Intel itu mulai terrealisasikan pada GPU RTX 5000 series atau masih lebih jauh lagi dari itu. Ya, ini bisa menjadi babak yang baru sih untuk Intel menunjukkan kualitas fabrikasi milik mereka yang sebelumnya itu dijadikan bulan-bulanan karena stuck dengan 14 nanometer. Dengan Nvidia yang membuka potensi ini mungkin akan menarik minat perusahaan chip lainnya dan membuat tidak melulu harus bergantung pada TSMC dan Samsung. Yang mungkin akan berdampak baik nih kepada supply chain ke depannya karena ada anggota baru yang bersedia untuk memasok chip sekelas CPU dan GPU di seluruh dunia. Kemudian berita selanjutnya datang dari Nvidia lagi, yang mana kita sebelumnya sudah tahu ya, Nvidia sempat mengadakan acara GTC beberapa hari yang lalu. Dan di sana mereka mengumumkan arsitektur GPU terbaru mereka. Bukan arsitektur yang ditujukan untuk gaming, melainkan difokuskan untuk data center. Arsitektur tersebut adalah Hopper yang direalisasikan menjadi GPU Nvidia H100. Kelebihan GPU ini dibandingkan GPU data center Nvidia sebelumnya adalah mampu mengakselerasi dynamic programming hingga 40 kali lipat lebih cepat berkat penerapan instruction set terbaru di dalam GPU tersebut yang dikenal sebagai DPX instructions. Chip GH100 yang digunakan pada GPU Nvidia H100 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Memiliki total 144 streaming multiprosesor dengan CUDA cores mencapai 18.432 beserta Tensor Core generasi keempat. Lalu menariknya di sini memiliki L2 cache sebesar 60 MB. Kemudian dukungan PCIe Gen 5, kemudian juga dukungan memory controller HBM3, fabrikasi 4 nanometer dari TSMC, dan maksimum TDP yang dikatakan hingga 700 watt. Walaupun begitu, spek chip GH100 ini tidak diimplementasi full pada Nvidia H100 dan spesifikasi fullnya GPU tersebut hanya menggunakan 132 streaming multiprosesor dari total 144, membuatnya hanya memiliki 16.896 CUDA core saja.
Lalu apakah spek full dari chip GH100 ini terasa familiar buat kalian? Yap, jumlah streaming multiprosesor dan CUDA cores pada chip GH100 ini memiliki kemiripan dengan leak arsitektur Ada Lovelace pada chip teratas mereka yaitu AD102 yang sama-sama memiliki jumlah 144 streaming multiprosesor dan jumlah CUDA cores 18.432. Yang besar kemungkinan chip ini akan digunakan pada RTX 4080 dan RTX 4090. Jadi apakah RTX 4000 series ini yang berbasis Ada Lovelace nanti merupakan arsitektur spin-off dari arsitektur Hopper dengan penambahan RT Core dan dihilangkannya FP64? Atau jangan-jangan leak Ada Lovelace selama ini malah mengarah ke arsitektur Hopper? Kayaknya sih makin nggak sabar ya untuk menunggu spesifikasi resmi dari RTX 4000 series ini. Dan mungkin akan menjadi kejutan yang sangat menarik nih di akhir tahun dari Nvidia sendiri. Kabar terakhir sekaligus menjadi penutup pada berita mingguan kali ini. Nvidia dikabarkan akan menyisipkan splitter pada RTX 3090 Ti, yaitu konektor PCIe 1x12 pin ke 3x8 pin. Mungkin hal ini sudah menjadi biasa ya pada seri Founders Edition milik RTX 3000 series. Namun kali ini semua AIB partner diwajibkan untuk menyediakan splitter tersebut karena RTX 3090 Ti akan menjadi GPU kelas konsumer pertama yang mengadopsi konektor power PCIe Gen 5. Kita tahu ya TDP dari RTX 3090 Ti itu sangat masif, mencapai 450 watt. Maka dari itu Nvidia ingin segera mengadopsi konektor power dengan protokol terbaru. Konektor power PCIe Gen 5 ini membuat konektor power pin pada GPU semakin dipersimpel. Karena hanya membutuhkan satu konektor 12 pin saja dan sudah cukup bisa memasok daya GPU hingga 600 watt. Hal tersebut jauh lebih efisien dalam jumlah kabel ya, karena protokol lama hanya mampu memasok daya 150 watt saja pada satu konektor 8 pin. Jadi untuk GPU dengan TDP 450 watt dibutuhkan 3 konektor 8 pin, dan tak lupa ekstra 75 watt dari slot PCIe. Jadi PSU saat ini hanya mampu memasok GPU dengan TDP hingga 525 watt. Ya mungkin hal tersebut hanya cukup untuk overclock si RTX 3090 Ti saja. Nah, karena para vendor belum nih menyediakan PSU dengan konektor power 12 pin terbaru, alhasil Nvidia mewajibkan semua AIB partner untuk menyisipkan extra bundling splitter 1x12 pin ke 3x8 pin supaya para user nih tetap bisa menyicipi GPU RTX terbaru dengan PSU yang sudah beredar saat ini. Mungkin soal konektor 12 pin ini akan lebih menarik untuk gue bahas secara terpisah aja, karena GPU next gen Nvidia juga dikabarkan kan memiliki TDP hingga 600 watt. Dengan begitu akan sangat mengandalkan konektor 12 pin terbaru ini. Dan kita akan melihat RTX 3090 Ti ini menjadi Kickstarter untuk adopsi power supply dengan protokol terbaru tersebut. Semakin sobat PLN, protokolnya semakin dipersimpel berarti ya. Oke, segitu dulu untuk beritanya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.